Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dunia berwarna merah tua, dan rantai dewa yang tak terhitung jumlahnya menggantung, menyelimuti Sui. Dia juga sepenuhnya diblokir ke segala arah. Tidak ada jalan mundur, tidak ada jalan keluar. Pukulan Pluto mengubah hari dan hari, seolah-olah itu adalah domain jalan, terisolasi dari dunia luar. Di bidang ini, dia adalah satu-satunya master. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan seorang kaisar misterius seperti Wang Chonglu terperangkap di sini, dan tidak ada bedanya dengan seekor semut yang dibiarkan menanganinya. Sui Yi tidak bergerak. Kekuatan semacam itu cukup untuk mencekik kaisar alam Xuanyu dengan mudah. Tidak jauh dari situ, Hades terkejut, dan tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak melawan?" Sui Yi balik bertanya, "Mengapa kamu tidak berani menjadi kejam?" Dia diikat dengan kuat di sekujur tubuhnya, tapi dia setenang biasanya, jadi dia bisa menjaga dirinya sendiri. Pluto mengerutkan kening. Segera, bibir kemerahannya membangkitkan senyum. Sepertinya jika Anda tidak membiarkan sesama Taois menderita, saya khawatir Anda tidak akan jujur. Kamu akan patuh. Sui Yi tercengang. Kata-kata ini tidak terlalu menyakitkan, tapi hinaannya kuat. Saya melihat Pluto mengulurkan tangan yang ramping dan sebening kristal dan dengan lembut mengetuk kekosongan. Boom! Sebuah cambuk merah tua muncul dan menamparkan pantat Sui Yi. Pecut merah penuh dengan fluktuasi kekuatan hukum yang mempesona dan ganas. Sui Yi tersenyum, dan suara aneh tiba-tiba keluar dari bibirnya. Dekrit! Sepertinya kehendak Tuhan Allah, dengan beberapa kata, penuh keagungan yang mengguncang hantu dan dewa. Boom! Pecut panjang berwarna merah tua itu pecah dan menghilang di udara sebelum mengenai pantat Sui Yi. Mata Pluto sedikit menyipit, dan dia terkejut, kekuatan macam apa ini? Sui Yi berkata perlahan, kekuatan palu. Pluto. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia melihat Sui Yi meregangkan pinggangnya, otot dan tulangnya bergetar. Klik, klik, klik. Wajah batu giok Pluto yang indah, yang cukup untuk memikat semua makhluk, akhirnya berubah warna, dan hatinya bergetar. Juga mudah. Lebih penting lagi, dalam pukulan ini, dia tidak menggunakan hukum surga. Namun, kekuatan seperti itu tidak berguna di depan Sui Yi, rentan terhadap satu pukulan. Bagaimana ini membuatnya tidak terkejut? Melihat Sui Yi meletakkan tangannya di belakang, dia berkata dengan santai, "Lanjutkan." Hanya ada beberapa kata, dan ada penghinaan dalam drama itu. Mata Pluto bersinar seperti orang gila, dan dia tersenyum lembut, "Baiklah." Seolah ingin menghancurkan langit dan menghancurkan musuh. Kuil darah menghancurkan segel dunia. Boom! Begitu jejak telapak tangan berwarna darah muncul, mereka tiba-tiba menembak ke arah Sui Yi. Pada saat itu, seolah-olah ratusan dewa dan iblis menembaki Sui Yi dari arah yang berbeda. Apakah Anda memiliki basis kultivasi yang sangat berbeda dari Sui Yi? Segera, matanya berkilat sambil tersenyum, rekan Taois akhirnya mengakui bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu jauh dari lawanku. Dia tampak sangat bahagia, seolah-olah dia akhirnya menemukan kartu Sui Yi. Sui Yi juga tersenyum dan berkata dengan penuh arti, "Memang sulit untuk menebus kesenjangan dalam kultivasi antara kamu dan aku. Tetapi bahkan jika kamu tidak memiliki palu yang lebih kuat, kamu benar-benar berpikir kamu bisa memenangkanku?" Pluto tertegun sejenak, sedikit mengangkat dagunya yang seputih kristal secara provokatif, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak hanya bisa menang, tetapi kamu juga bisa meyakinkan kamu untuk kalah. Patuhi aku, jika kamu tidak yakin, Anda bisa mencobanya." Pop! Sui Yi menyapu tongkat bambu di tangannya dan menggesekkannya di pinggul Hades. Dalam suara yang renyah, tempat yang ditutupi oleh gaun hitam itu sedikit bergetar dan bergelombang. Sensasi kesemutan yang menyengat menjalar ke seluruh tubuh, meski tidak sakit, tapi itu membuat Hades merasakan rasa malu yang kuat. Pria ini berani memukulnya di sana. Yang paling memalukan adalah seluruh tubuhnya diikat oleh untaian benang sutra itu, dan setiap bagian tubuhnya digariskan dengan sangat halus. Ketika dia dipukul, sedikit getaran di sekujur tubuhnya benar-benar terlihat di mata Sui Yi.
Sui tertawa dan berkata, siapa yang ingin menghancurkan pantatku barusan? Ayo dan jangan tidak senonoh, aku hanya memperlakukannya dengan cara yang sama. Senyum dan nada santai itu membuat Hades gatal karena kebencian. Namun, dia sepertinya tahu betul bahwa Sui melakukan ini dengan sengaja untuk melihatnya membodohi dirinya sendiri, jadi bahkan jika dia ingin membunuh Sui di dalam hatinya, di permukaan, dia selalu tampak tenang. Jika Anda berpikir bahwa melakukan ini akan membuat saya menundukkan kepala, Anda salah. Bibir Pluto sedikit terangkat, dan matanya terlihat arogan, bagaimanapun, ini hanyalah avatarku, bahkan jika kamu menghancurkannya, itu tidak akan menyakiti dewaku. Kepalamu tertunduk? Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik membiarkanmu doppelganger dan menundukkan kepalamu. Pop! Suara renyah lainnya. Sosok Pluto seperti tersengat listrik, sekujur tubuhnya gemetar, dan sepasang kaki panjang lurus dan ramping terkatup rapat. Rasa sakit yang membakar membuatnya merasa malu dan marah, dan giginya hampir mau digigit. Susuanjun ini terlalu penuh kebencian. Kamu sudah menang, apa yang akan kamu lakukan? Pluto mengerutkan kening, matanya dingin. Pada saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan sifatnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan makna dingin dan acuh tak acuh seperti seorang master. Tidak diragukan lagi, Hades sangat marah. Sui tampaknya tidak sadar, dan berkata sambil tersenyum, aku hanya memberimu pelajaran, mengapa kamu tidak tahan setelah hanya 2 tongkat? Dia mengangkat tongkat bambu, siap menyerang. Wajah cantik Pluto sedikit berubah, dan dia berkata dengan tegas, Susuanjun, jika kamu bertarung lagi, aku akan melawanmu dengan keras. Pop! Suara renyah lainnya. Pada saat ini, wanita yang telah mengintimidasi dunia sejak zaman kuno ini, seperti seorang penguasa, tidak bisa lagi tenang. Marah. Pluto sangat indah. Gaun hitam dan murni itu seperti tinta, tanpa hiasan, tetapi itu membuat kulitnya sebening kristal dan putih, halus dan mempesona. Mata yang menatap Sui lebih seperti pisau bermata tajam, ingin menelannya hidup-hidup. Sebagai pribadi, saya tidak takut dengan ancaman. Semakin Anda mengancam, semakin saya akan melakukan yang sebaliknya. Sui tersenyum. Dalam bidang penglihatannya, kulit Pluto yang halus dan seputih salju adalah sentuhan merah, terlihat sangat menakjubkan. Pluto mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Hanya saja di mata itu, tidak menyembunyikan rasa dingin sampai ke tulang. Suyidun bosan. Dia mengangkat tongkat bambu dengan jarinya dan dengan ringan meletakkannya di bahu Hades. Boom! Untaian kekuatan aturan abu-abu biru yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya dipenjarakan dengan ketat di Hades menghilang seketika. Tanpa ikatan, Hades jelas lega. Tapi matanya masih dingin, dan dia berkata, menyerah saja. Kenapa tidak melanjutkan? Atau, kamu sudah takut dan tidak berani bermain? Sui duduk kembali di kursi sambil tersenyum, dan berkata, bagaimanapun, ini hanya tiruanmu, bahkan jika kamu benar-benar menyerahkannya, kamu tidak akan memiliki banyak rasa pencapaian. Setelah jeda, dia mengangkat matanya untuk melihat Hades dan berkata dengan acuh tak acuh, ingat, kali ini kamu yang memprovokasi kamu terlebih dahulu. Aku tidak menghancurkan avatarmu, aku menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, mata Pluto menciut, dan hatinya sangat menakjubkan. Kata-kata sembrono Sui mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Setelah beberapa saat hening, Hades tiba-tiba tertawa, seperti danau beku yang mencair di bawah matahari musim semi, cerah dan mempesona, menawan seperti iblis. Sepertinya rekan-rekan Taois pasti punya rencana lain untukku. Ada senyum di bibir Pluto, dan sikapnya menjadi tenang. Jika tidak, dengan keteguhan dan kekejaman pikiran sesama Taois, bagaimana mungkin dia tidak membunuhnya? Sui berkata dengan emosi, itu tidak bodoh, akhirnya aku menyadarinya. Pluto. Sui berkata pada dirinya sendiri, terus terang, apa yang Anda inginkan hanyalah kekuatan untuk melawan hukum surga, dan saya juga ingin mendapatkan lebih banyak berita terkait Paviliun Jiutian dari Anda. Menurut bagi saya lihat, Anda dan saya juga memiliki kesempatan untuk bekerja sama, bagaimana menurut Anda? Mata indah Pluto berkilat dan berkata,
Bagaimana cara bekerja sama? Sui berkata tanpa ragu-ragu, kamu pertama-tama membuat petisi untuk membunuh Hong Ying dan yang lainnya, dan aku akan membantu dewamu keluar dari kota kematian, dan aku tidak keberatan bergabung dengan Anda, mari kita berurusan dengan Paviliun Jiutian bersama-sama. Penguasa Paviliun Jiutian telah mencari seseorang yang dapat melawan hukum surga. Ini membuat Sui Zhao memprediksi bahwa cepat atau lambat, dia akan berperang dengan Paviliun Jiutian. Saat ini, jika Anda dapat menarik karakter tingkat Master Penjara, Hades ke perahu Anda, itu pasti akan memainkan banyak peran. Sui memandang Hades dalam-dalam dan berkata, saat ini, sepertinya hanya aku yang bisa menangani hukum surga di dunia ini. Satu kalimat membuat senyum di wajah Hades membeku. Menindas Amakusa. Sui membelai dagunya dan berkata, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu membenci Paviliun Jiutian, tetapi aku tahu bahwa dengan temperamenmu, kamu pasti akan membalas dendam di masa depan. Dan saya pasti bisa membantu Anda. Omong-omong, Sui mengeluarkan kendi dan menyesapnya, kamu bisa memikirkan lamaranku sekarang. Pluto mendengus dan berkata sambil tersenyum, Su Xuanjun, tidak baik terlalu percaya diri. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya pilihan? Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi sombong dan berkata, ketika saya berada di kota kematian, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak pernah takut bermain api, atau saya akan menaklukkan Anda dan membiarkan kamu dengan patuh merangkak di atasku. Di kakiku, entah aku akan ditaklukkan olehmu, dan kemudian, bagaimana jika aku berada di bawah belas kasihanmu? Tidak diragukan lagi, Pluto tidak yakin dan ingin mencari kesempatan untuk menaklukkan Sui dan membiarkan Sui dimanfaatkan olehnya. Sui tidak kecewa, tetapi berkata sambil tersenyum, saya masih ingat, Anda juga mengatakan bahwa Anda memiliki tubuh menawan Xuan Fei, dan Anda juga mengatakan bahwa bakat seperti itu adalah satu-satunya kuali perbaikan ganda di langit dan tanah. Jika Anda benar-benar ditanam di masa depan, jangan lupa apa yang Anda katakan. Pluto. Dia tiba-tiba teringat adegan dipukuli oleh Sui dengan tongkat bambu barusan, penghinaan berapi-api yang merangsang hatinya untuk merasakan ledakan rasa malu dan marah. Pluto menatap Sui, bibirnya yang kemerahan terbuka sedikit, dan dia mengucapkan kata demi kata, oke, mari kita lihat siapa yang bisa menaklukkan siapa pada akhirnya. Menempatkan kata-kata ini, sosok Hades muncul dari udara tipis dan menghilang. Sui tidak berhenti. Dia duduk di sana, minum sendiri, sesantai biasanya. Pluto adalah seorang wanita yang menawan seperti wanita cantik yang tak tertandingi, tetapi temperamennya gila dan kejam, dan sejak zaman kuno, dia sudah cukup untuk membuat ratusan juta biksu di dunia ketakutan. Tidak mudah membuat wanita seperti itu menundukkan kepalanya dan bekerja sama. Sampai teko anggur habis, Sui berdiri dan hanyut. Pasar gelap. Paviliun Juding. Tuan, ini adalah satu-satunya 3 batu yang sangat dalam dari gua bukaan ilahi di Paviliun Juding kami, terimalah dengan senyuman. Mo Lao, penanggung jawab Paviliun Juding, tersenyum dan memberikan kotak giok dengan hormat. Seekor kucing oranye gemuk berbaring di sana dengan malas, minum dan minum. Mendengar ini, kucing oranye itu mengangkat mata birunya dan mendengus dingin, $3? Kamu mengirim pengemis, katakan, hari ini kamu Juding Paviliun tidak mengambil $10. Yang disebutkan di atas Divine Aperture Cave Profound Stone, Paviliun kuali raksasa ini ditakdirkan untuk menghilang dari kota malam abadi. Motua menggigil di mana-mana, dan keringat dingin muncul di dahinya, dan dengan cepat berkata, Tuan, setelah mendengarkan Xiao Lao, meskipun hanya ada 3 batu yang sangat dalam di gua bukaan ilahi, ada masih 4 di Paviliun Juding kami. Batu Ling Nirvana dan 3 batu jiwa darah Suancong berjumlah tepat 10. Tepat. Mata kucing oranye itu penuh dengan ejekan, yah, kamu hanya akan mendapatkan 10 yuan lagi untuk kursi ini. Ini. Wajah Mo Lao pahit dan dia hampir menangis. Bah, jangan menangisi kemiskinan untuk kursi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Paviliun Juding Anda mengumpulkan harta yang tidak diketahui jumlahnya di pasar gelap, 10 keping batu giok bawaan. Untuk paviliun penilaian Anda, itu benar-benar setetes di ember. Kucing oranye tampak tidak sabar,
mengetuk meja dengan cakarnya, dan berkata dengan tatapan yang jelas, "Beri aku kata yang bagus, berapa banyak yang bisa aku ambil?" Ekspresi Mo Lao berubah untuk beberapa saat, dan setelah waktu yang lama dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan, Anda dapat mengambil paling banyak 5 lagi. Jika Anda membunuh Xiao Lao, Anda tidak akan bisa mengeluarkannya." Kucing oranye mendengus dingin, "Bukankah akan berakhir jika kamu mengambilnya lebih awal? Kamu harus membiarkan kursi ini memaksa dan memikatmu, murah atau tidak." Mo Lao menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan penuh dengan ketidakberdayaan dan kepahitan. Di kota malam abadi, hanya orang tua seperti dia yang tahu betapa mendominasi dan sombongnya Tuan Kaiyang ini. Tentu saja, di saat-saat normal, Kaiyang tidak repot-repot melakukan hal-hal pemaksaan seperti itu. Segera, kucing oranye pergi dengan harta karun. Sebelum pergi, kucing oranye berpura-pura santai dan mengingatkan, "Jika ditanya oleh tuanku, apakah Anda tahu harus berkata apa?" Mo Lao segera mengerti dan berkata, "Dimengerti." Kucing oranye menghela nafas pelan, "Tuan pasti tahu bahwa dia tidak akan menanyakan pertanyaan ini dalam waktu singkat, tetapi jika tuannya bertanya, dia akan menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk mengalahkanku. Segera, itu penuh energi. Kali ini saya membantu Tuan Su dengan tugas." Tuannya tidak tahan untuk memperas para pencatut ini di pasar gelap, dan dia pasti akan menutup mata. Adegan serupa secara berurutan dipentaskan di beberapa bisnis top lainnya di pasar gelap. Seperti Juding Pavilion, firma-firma top ini telah ditempatkan di kota malam abadi selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dengan akar yang dalam dan latar belakang yang mewah. Pilih satu saja, dan kemungkinannya sangat besar bahwa ada dunia hantu yang berdiri di belakangnya. Kekuatan tertinggi. Tapi sekarang, tanpa kecuali, mereka telah diperas oleh kucing oranye. Naga yang kuat tidak akan mengalahkan ular. Terlebih lagi, pemukul di belakang kucing oranye adalah ular lokal paling misterius dan kuat di kota malam abadi. Menghadapi pemerasan kucing oranye, siapa yang berani bekerja sama dengan patuh? Beberapa perusahaan terkemuka bahkan memberikan batu roda 3 kehidupan. Sungguh merepotkan? Bos, pernah punya batu putar 3 nyawa? Pavilion Juding, seorang pemuda berambut abu-abu muncul, langsung menemukan Mo Lao, dan menyatakan niatnya, "Tidak peduli berapa banyak, berapapun harganya, saya ingin semuanya." Dia terlihat muda, tetapi ketika matanya berputar, dia penuh dengan perubahan waktu. Penjajah. Mata Mo Lao berbinar, tetapi ketika dia memikirkan harta yang diperas oleh kucing oranye, dia tidak bisa menahan tangis, dan melambaikan tangannya dengan lemah. "Tidak, satu potong adalah pergi, para tamu harus pergi ke tempat lain." "Tanya saja." Pemuda berambut abu-abu itu mengerutkan kening dan berkata, "Saya pernah ke tempat lain, tetapi mereka semua mengatakan tidak ada lagi." Lao Mo tercengang. Ternyata rumah lain juga diperas oleh Lord Kaiyang? Memikirkan hal ini, Mo Lao merasakan banyak kenyamanan di hatinya. Sudah. Pemuda berambut abu-abu itu benar-benar tercengang, dan matanya berputar-putar seperti pusaran air dengan kilau yang berdebar-debar. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.